Aisyah mengatakan, Siti Aisyah, wallahi demi Allah kata Aisyah, aku berada di sebelah wanita itu, di belakang dinding, ketika dia mengadu kepada Rasulullah. Ini dinding, pintu, wanita pas di sebelahnya. Dia berbicara dengan Rasulullah, saya tidak mendengar suara wanita ini, kecuali dengungannya saja. Tetapi apa isi yang diadukan oleh wanita ini kepada Rasulullah, kata Aisyah, saya tidak mendengarnya. Kok langsung turun ayat seketika itu dari langit, Allah mengatakan, qad sami Allah telah mendengar perkataan wanita yang datang mengadu kepada engkau tentang suaminya. Jadi jangan dikira di saat kita menggibah, membicarakan kejelekan saudara kita, yang ini dilarang oleh Allah di Al-Quran, bahwa Allah tidak mendengar itu. Sering kita masih membicarakan kejelekan-kejelekan saudara kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengandaikan bahwa orang yang membicarakan kejelekan saudaranya, yaitu ghibah, itu sepertinya memakan bangkai saudaranya. Bangkai saudaranya itu dimakan. Maukah kita memakan bangkai saudara? Kalau saudara kita muslim, kalau kita tidak mau, jangan dibicarakan kejelekan orang tersebut. Harus ditutup-tutupin. Ya, selama masih dia tidak terus-menerus dan tidak masih mau menerima nasihat, ditutupin. Ini seharusnya. Kemudian jangan dikira ketika kita mencaci orang atau berdusta dengan perbuatan yang tidak kita lakukan, kita sampaikan bahwa kita melakukannya, Allah mendengar perkataan itu. Ini As-Sami', nama Allah yang Maha mendengar. Kemudian Allah Al-Alim, jangan dikira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang ada di hati kita. Orang-orang yang beriman ketika dia sholat ria, ketika dia berjihad, hanya ingin dikatakan dia sebagai pemberani, ingat bahwa Allah mengetahui itu. Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Ketika dia berinfak atau beramal ingin dipuji oleh orang, ya, Allah alimum bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di hati manusia ini. Para hadirin, kita selalu mengingatkan diri-diri kita, saya pribadi dan saudara-saudara muslim, karena apa? Ancaman dari bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di hati manusia ini. Para hadirin, kita selalu mengingatkan diri-diri kita, saya pribadi dan saudara-saudara muslim, karena apa? Ancaman dari luar dan dalam terlalu kuat. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk selalu berbuat jelek. Syaitan dari sisi lain selalu mengajak kita untuk berbuat jelek. Di samping lingkungan kita saja setiap hari mengajak kita untuk berbuat jelek. Sehingga tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr itu memang tidak boleh berhenti, terus menerus diingatkan sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya setiap waktu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan ini menjadikan tabungan bagi kita di hari kiamat untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah amalan ini menjadi sebab dilemparkannya kita ke jurang neraka. Bagaimana maksudnya? Kok amalan bisa melemparkan kita kepada jurang api neraka? Banyak kita. Ada seorang munafik, ya, dia ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti di dalam hatinya masih ada nifaq. Dikatakan oleh Rasulullah padahal dia ikut pertempuran waktu itu dan selalu berada di barisan terdepan. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang ini termasuk penduduk neraka. Para sahabat heran, bagaimana ya Rasulullah, kok bisa orang ini dikatakan sebagai penduduk neraka? Para sahabat bertanya-tanya, akhirnya diikuti orang ini. Padahal dia di medan tempur selalu berada di depan terus, sampai terluka badannya karena tebasan-tebasan pedang. Para sahabat heran, ya Rasulullah, orang ini selalu berada di medan terdepan. Kata Rasulullah, innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia penduduk neraka.
Akhirnya para sahabat penasaran, diikuti ternyata karena tidak sabar dia menahan tebasan-tebasan pedang itu tadi, akhirnya dia menusukkan pedangnya itu ke tubuhnya, yaitu bunuh diri. Dan perbuatan bunuh diri ini termasuk dari dosa-dosa terbesar. Coba dia mengakhiri hayatnya dengan sebuah maksiat yang besar. Para hadirin, ini kenyataan, sehingga kita harus selalu memeriksa amalan kita untuk kita mempersiapkan menghadap Allah. Daripada itu Allah mengatakan di Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan persiapkan, hendaknya masing-masing melihat dirinya apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Dan setidak-tidaknya dulu para sahabat itu sebagian mereka sebelum tidur memeriksa apa yang dia kerjakan hari ini, amalan baik apa yang dia kerjakan. Setelah dia tahu, oh saya mengerjakan hari ini sedekah, saya berjuang, saya menasihatin orang, saya berdakwah, saya berinfak, saya berjihad. Kemudian dia periksa lagi, apa dari amalan itu yang saya ikhlas kepada Allah, mana dari amalan-amalan tersebut yang sudah Allah terima. Di suatu hari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah, dia menangis di tengah malam, terus menangis sampai dikatakan, kenapa engkau tidak tidur? Katanya dia mendengar seorang membaca Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ayat ini menceritakan bagaimana nanti di hari hisab, di hari perhitungan, setelah selesai perhitungan itu dipisahkan kelompok kanan yang akan menuju dan digiring menuju surga, dan kelompok kiri yang digiring untuk dilemparkan ke jurang api neraka. Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah, Amirul Mukminin, yang adil, yang saleh, yang takwa, berjihad, turun langsung ke medan tempur, berinfak, menasihatin orang, sholat malam, itu pun dia menangis, terus menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Katanya, saya tidak tahu bagaimana saya tidak akan menangis, sedangkan saya tidak tahu dari kelompok mana saya nanti. Bagaimana saya akan tertawa, sedangkan saya tidak tahu ketentuannya, apakah saya ini termasuk orang golongan kanan yang digiring ke surga, ataukah saya termasuk orang golongan kiri yang akan digiring dan dilemparkan ke api neraka. Para hadirin, kalau ini para ulama seperti ini, para sahabat dan tabi'in seperti ini, lalu kita di mana? Sementara ini kita berbuat sedikit sudah berbangga. Baru sedikit saja yang kita berbuat, kita sudah merasa berada di depan. Ini kita. Mudah-mudahan Allah selalu bersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat yang bisa menggagalkan amalan kita. Kita memohon kepada Allah. Daripada itu Rasulullah berdoa, dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya. Ini Rasulullah. Ya Allah, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala dzikrik, untuk saya ini terus mengingat kamu. Minta tolong untuk terus dibantu oleh Allah di dalam mengingat Allah. Nabi Muhammad. Wa ala syukrika, dan untuk syukur kepada Engkau ya Allah. Nikmat yang kita terima ini, kita harus minta tolong kepada Allah, minta bantuan agar kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Sekarang apa mau kita hitung nikmat Allah? Di tubuh kita saja kita tidak sanggup menghitungnya. Nikmat Allah yang berada di tubuh kita saat ini. Belum lagi nikmat keimanan, nikmat ketika Allah giring kita dari rumah kita menuju masjid.
Ini nikmat yang besar. Coba kita hitung sehari nikmat Allah, dan niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka para hadirin, kita berdoa mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang terus istiqamah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rahmat-Nya. Kita telah menyelesaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat salat Nabi, yaitu tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihram, dan kita telah sampai kepada permasalahan ruku dan sujud, cara-cara ruku dan sujud, kemudian duduk tasyahud sudah kita pelajari, dan insyaallah pada berikutnya kita juga telah hadis yang terakhir yang kita baca, yaitu hadis yang menyebutkan tempat-tempat diangkatnya dua tangan ketika bertakbir. Kita bertakbir banyak tempat. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika mau berruku' kita mengatakan Allahu Akbar, dan ketika bangkit dari ruku' kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dan ketika akan sujud kita mengatakan Allahu Akbar, dan seterusnya. Dari takbir-takbir ini mana yang diperbolehkan atau disunnahkan kita mengangkat tangan? Di dalam hadis yang lalu, yang terakhir kita baca dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di sana ada 3 tempat. Tiga tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Lafaz hadisnya yang kita baca beberapa hari yang lalu bahwasanya qala idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu. Kemudian hadis yang sebelumnya juga menjelaskan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengangkat kedua tangannya sampai di depan pundaknya di saat takbiratul ihram Allah. Kemudian mengulangi mengangkat tangannya juga ketika bangkit, ketika akan ruku, ketika akan turun ruku, mengatakan Allah, mengangkat tangannya sampai di depan pundaknya. Kemudian tempat yang ketiga, kapan diangkat tangan itu? Ketika bangkit dari ruku. Kita lihat sebagian kaum muslimin tidak mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku. Dia bangkit sami Allah liman hamidah begini saja. Maka yang sunnah itu diangkat tangannya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian tempat ini 3 tempat yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar yang kita baca pada hadis terakhir, pada pelajaran yang terakhir yang lalu. Lalu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari sendiri, disebutkan bahwa juga Rasulullah mengangkat tangannya ketika bangun dari sujud, dari tasyahud yang pertama. Jadi rakaat yang kedua, ketika selesai tasyahud, Rasulullah bangkit mengatakan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya kembali. Khusus pada saat bangkit dari tasyahud yang kedua, yang pertama. Jadi salat maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Pada tasyahud yang pertama ketika bangkit pada menuju rakaat yang ketiga mengangkat tangannya Allahu Akbar. Dan kita telah ketahui pada kesempatan yang lalu
bahwasanya mengangkat tangan itu ada dua cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu menaruh kedua tangannya pas di depan pundaknya. Cara yang kedua sampai menyentuh beberapa jari ini daun telinganya. Allahu Akbar. Begitu. Itu dua cara mengangkat tangan dan 4 tempat diangkatnya tangan. Saya ulangi dengan singkat. Yang pertama ketika takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian tempat yang kedua ketika akan ruku mengatakan Allahu Akbar. Kemudian tempat yang ketiga ketika sami Allahu liman hamidah. Kemudian tempat yang keempat ketika bangkit dari rakaat yang kedua, ketika selesai dari tasyahud bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Ini 4 tempat diangkatnya tangan dengan 2 cara sebagaimana tertera di dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Abi Kilabah Abdullah bin Zaid. Abu Kilabah panggilannya namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Qala ja'ana Malik ibn al-Huwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya seorang Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi mengatakan bahwasanya datang kepadanya seorang sahabat yang namanya Malik ibn Huwairith ke masjidnya ini. Kemudian dia berkata, Malik ini, sesungguhnya saya akan sholat mengimami kalian. Dan sesungguhnya saya sebenarnya tidak ingin sholat. Cuma saya ingin sholat bersama kalian bersama-sama untuk menunjukkan bagaimana cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengajarkan kepada orang yang sesudahnya dengan bentuk praktek perbuatan. Tidak dengan kata-kata tetapi langsung prakteknya. Kata Malik ibn Huwairith. Kemudian faqultu li Abi Kilabah kaifa kana yusalli. Kemudian rawi ini menanyakan kepada Abu Kilabah bagaimana dulu Malik ibn Huwairith ini salat, menunjukkan kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan wa kana yajlisu إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. Dulu orang ini Malik ibn Huwairith memberi contoh kepada kita khususnya saat kita di saat dia akan bangkit menyelesaikan rakaat yang pertama,
yaitu dia wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha fi ar-rak'ati al-ula. Yaitu dia duduk ketika akan bangkit selesai daripada rakaat yang pertama, duduk sejenak sebelum dia bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Sekarang ini sering disebut dengan nama jalsah al-istirahah. Sering kita lakukan kalau pada rakaat yang pertama mau bangkit pada rakaat yang kedua, kemudian pada rakaat yang ketiga mau bangkit pada rakaat yang keempat. Malik ibn Suwairis, seorang sahabat ini, memberi contoh praktek kepada para tabi'in bahwa dulu Rasulullah SAW sebelum bangkit berdiri dari sujudnya itu duduk sejenak. Duduk sejenak, dan duduk ini dinamakan duduk istirahat. Baru setelah itu bangkit berdiri. Ini contoh yang diberikan oleh seorang sahabat yang bernama Malik ibn Suwairis, dan telah datang dari hadis sahabat yang lainnya selain Malik ibn Suwairis. Insyaallah kita sebutkan pada waktu yang lainnya. Ini diantara sunnah yang mungkin sudah banyak ditinggalkan, yaitu duduk sejenak sebelum berdiri kepada rakaat yang berikutnya, pada rakaat yang ganjil berarti yang pertama dan yang ketiga, ketika menuju pada rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, duduk sejenak sebelum dia melangsungkan berdirinya. Dan ini sangat bermanfaat khususnya bagi orang tua, khususnya orang yang sudah agak tua, itu lututnya terlalu berat untuk langsung berdiri, kita lihat terlalu payah, ya. Sangat bermanfaat sekali duduk sejenak kemudian mengatur posisinya untuk berdiri dengan selamat. Ini insyaallah harus kita hidupkan dan kita usahakan untuk dihidupkan sunnah yang satu ini. Insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan kajian ini sampai di sini dahulu sebagai pembukaan untuk yang berikutnya. Dan mungkin sebelum ditutup ada waktu 2 menit saja untuk bertanya, kalau memang ada yang tanya. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada orang pimpinan dalam satu instansi dia akan mengkonsumsikan untuk menjadi kita juga. Namun tapi setelah di lapangan banyak membuat keonaran, korupsi, dan semua itu ulang. Nah, setelah kejadian itu, kata masalah wartawan kepada pimpinan atasan, apakah pimpinan itu perlu menjajarkan ukuran sahar bermasalah? Ini juga sebenarnya dibolehkan yang di lapangan tadi. Ini juga secara kemudian apakah boleh kalau pimpinan itu bisa diterapkan kebijakan yang di lapangan tadi. Jadi jangan sampai terulang kalau bilang baik itu terus datang ke belakang dan bisa membangun daripada pimpinan yang berbesar tadi. Ini yang
Tetapi kita lihat di media itu selalu menjadi kejelekan. Kemudian ada yang baik, ada yang sesuai di puncak lapangan, itu yang menjadi masalah di puncak lapangan. Jadi itu semua. Itu lebih baik daripada pimpinan media yang tadi yang itu tidak punya lapangan. Ada sebuah kaidah yang dikatakan oleh para ulama. Jadi kita jelaskan asal atau hukum asal dari membicarakan kejelekan saudara kita muslim itu diharamkan oleh Allah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal diharamkan oleh Rasulullah SAW dan Allah di Al-Quran. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghshab ba'dukum ba'dha. Ayat ini panjang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mengikuti kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu yang berupa dosa. Dan janganlah kalian saling memata-matai sesama kalian. Dan juga kalian jangan membicarakan kejelekan saudara kalian mukmin. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu ingin dengan itu kamu memakan bangkai saudaramu muslim, ya, sedangkan kamu membencinya itu? Ini dalil tentang haramnya riba, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hadis-hadis banyak yang menjelaskan tentang itu. Saya katakan tadi hukum asalnya. Tetapi hukum asal ini bisa berubah sesuai dengan beberapa keadaan. Di antaranya oleh para ulama disebutkan dalam sebuah bait, al-kalamu laysa bighibatin fi sittatin al-mu'arrif mutadallil wa man talaba al-i'anati fi izalati munkar. Ini sebuah bait syair dikumpulkan oleh para ulama dalam sebuah bait syair, artinya membicarakan orang lain, ya, kejelekan orang lain tidak termasuk ghibah di dalam beberapa perkara. Jadi keluar dari bingkai tadi. Bingkai hukum asal, ghibah itu haram. Membicarakan, membeberkan kejelekan saudara kita muslim. Ini hukum asalnya. Kemudian bisa keluar dari bingkai ini tadi, hukum itu tadi, di dalam beberapa keadaan. Pertama, kalau ada orang ingin mengadu terhadap kezaliman saudaranya yang menzalimi dia, misalnya ke pengadilan, iya, kan mau tidak mau dia harus membeberkan kejelekan orang ini ketika pengadilan, Pak Hakim atau Ustaz atau siapa yang akan menghakimi dia. Ini orang si fulan telah berbuat begini, menzalimi saya atau keluarga saya. Nah, ini terpaksa dibeberkan karena dia dizalimi, dianiaya, terpaksa. Terus yang kedua, ini keadaan pertama ya. Keadaan yang kedua, kalau memperkenalkan, misalkan kita kedatangan tamu punya anak putri ingin melamar putri kita, harus dikenalkan siapa orang ini. Apakah orang ini orang yang baik atau orang yang jelek? Kalau memang jelek diperkenalkan, wah hati ini orang ini pemabuk, hati-hati orang ini pernah mencuri, hati-hati orang ini pernah berbuat kemaksiatan. Terpaksa harus dibeberkan karena keadaan, ya, keadaan yang di saat itu membutuhkan, terpaksa untuk dibeberkan. Ini misal saja. Kemudian di antara misal yang seperti ini juga mungkin yang tadi disebutkan contohnya, seseorang yang diberi tugas oleh instansi, diberi amanah, ya, dengan beberapa amanah. Ternyata dia tidak mengemban amanah tersebut. Ternyata dia berbuat maksiat. Ternyata dia bermain curang. Dan terus-menerus dalam perkara ini. Sehingga kalau orang ini masih terus-menerus dalam kemaksiatannya dan membahayakan orang lain,
membahayakan pihak ketiga, ya, yang menganggap orang ini sebelumnya baik sehingga orang tertipu dengan orang ini, maka wajib di sini untuk dijelaskan tentang kejelekan orang ini. Ini di antara keadaan dari beberapa keadaan diperbolehkannya kita membeberkan kejelekan saudara kita muslim. Yang berikutnya, orang yang meminta tolong untuk merubah suatu kemungkaran. Misalkan di kampung depan sana ada orang sedang berbuat kemungkaran setiap malam, berbuat judi, ada berbuat zina, minum khamr, dan seterusnya.